Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik Teruna. Dan selamat hari ulang tahun buat Pelkat Persekutuan Teruna yang ke-39 tahun. Tepatnya di minggu kemarin tanggal 30 Januari 2022. Dan sekarang adik-adik kita sudah berada di minggu pertama di bulan Februari. Kembali kita akan beribadah, kita akan memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdiri dan kita melakukan Mars Teruna GPIB. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Untuk itu, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 2. Suaramu kudengar. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami ada di minggu pertama di bulan Februari. Sungguh kami boleh melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sehingga Januari kami boleh lalui dan minggu ini kami berada di bulan yang baru.
Dan kami percaya berkat dan anugerah serta kasih setia Tuhan itulah yang menopang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kembali kami akan beribadah. Kami akan beribadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah semuanya itu boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami boleh beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, kiranya semuanya boleh seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, silahkan berdiri. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 19 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Keluaran 19 ayat 1-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel."
Judul pelajaran hari ini berpegang pada firman Allah. Adik-adik, perjalanan sejarah keimanan bangsa Israel dan sejarah keselamatan Allah Israel telah terdokumentasi dalam kitab Pentateuk, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Nah, dalam kitab Keluaran semakin nyata tindakan keselamatan Allah bagi dunia melalui Abraham dan keturunannya, dalam hal ini bangsa Israel. Nah, keturunan Abraham sudah menjadi bangsa yang besar dan telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Pada bacaan kita dari Keluaran 19 ini salah satu kisah bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Peristiwa pada bacaan ini terjadi saat bangsa Israel telah 3 bulan keluar dari tanah Mesir, dan kini bangsa Israel berkemah di padang gurun Sinai, seperti yang terdapat pada ayat 1 dan 2 dari bacaan kita. Nah, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Musa menghadap Allah, dan Allah memberikan pesan. Allah berseru kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, apa pesan dari Allah? Allah mengingatkan kembali keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bagaimana Allah telah memelihara kehidupan bangsa tersebut di masa Meriba, dan bagaimana Allah memberi makan mereka setiap hari manna, seperti pada pasal 15 sampai pada pasal ke-17 dari kitab Keluaran ini. Nah, Allah telah mendukung bangsa ini di atas sayap Raja Wali. Simbol burung Raja Wali mau menegaskan bahwa mengenai kekuatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Seperti yang terlihat pada ayat keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, pada ayatnya yang kelima, Allah menegaskan, jadi sekarang, nah inilah, mari kita perhatikan baik-baik, ini pesan dari Allah, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, inilah pesan yang harus Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, dalam bagian selanjutnya dinyatakan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Pada ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, ada janji yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, ada upah apabila mereka mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan perintah, hukum dan peringatannya bagi bangsa Israel agar bangsa Israel memiliki iman yang teguh. Kita ketahui perjalanan bangsa Israel di padang gurun tidaklah mudah. Perjalanan tersebut penuh tantangan sehingga Allah memberikan hukum dan peringatannya agar bangsa tersebut memiliki iman yang teguh. Kemudian agar bangsa tersebut memiliki sikap perilaku yang benar sesuai kehendak Allah, sehingga bangsa Israel tidaklah mudah terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya yang tidak mengenal Allah, termasuk bangsa Kanaan. Ada 2 hal yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, keselamatan dari Allah. Seperti bangsa Israel yang telah diselamatkan oleh Allah, demikian kita pun telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Tentu keselamatan itu bukan buat diri kita saja, tetapi bagi dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita menyanyiakan keselamatan yang dari Allah, tetapi patutlah kita bersyukur dan memberitakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik, di saat kita melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita, seperti menolong orang lain yang dalam kesusahan, menghibur teman yang sedang berduka, menghormati orang tua, mengasihi teman, peduli pada lingkungan, taat pada peraturan, sebenarnya kita sedang memberitakan siapa Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang kedua, perintah Allah untuk berpegang pada firman Allah dan perjanjian Allah. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar perintah Allah untuk berpegang pada firman dan perjanjiannya. Seperti Allah telah memberikan firman dan perjanjiannya pada bangsa Israel untuk menjaga dan memelihara kehidupan bangsa tersebut, maka kita pun demikian. Firman Allah dan perjanjian Allah menuntun dan memelihara kehidupan kita di masa kini, agar kita melakukan perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Seperti ada tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang harus kita lakukan sebagai teruna-teruna Kristus? Yang pertama, bersyukurlah dan jadilah kawan sekerja Allah untuk mewujudkan kasih-Nya bagi dunia ini. Yang kedua, berpegang teguh pada firman Allah, ketetapan dan perjanjiannya. Nah, agar kita dapat berpegang teguh pada firman Allah, tentu kita harus mengetahui firman Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya setiap hari, serta mengikuti IHMPT dengan setia. Nah, mari kita berhitung berapa banyak waktu yang kita gunakan setiap hari untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Allah. Apakah 10% dari waktu-waktu kita? 5%, kurang dari 5%, atau bahkan tidak sama sekali. Adik-adik, bagaimana kita dapat berpegang pada firman dan perjanjian Allah bila kita jarang atau bahkan tidak pernah membaca kebenaran firman-Nya? Berapa banyak juga waktu yang kita gunakan untuk memegang gadget ataupun aktif dalam media sosial kita? Tentu tidaklah salah menikmati hiburan dan manfaat lainnya dari gadget kita. Tetapi mari kita juga memberikan waktu-waktu terbaik kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman Allah. Dan kita percaya, seperti yang dikatakan pada Mazmur 1 ayat 2-3, bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, maka akan menghasilkan buah, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, yang ketiga, taat dan setia pada firman Allah. Selama dalam perjalanan di padang gurun, banyak tantangan dan godaan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka harus tetap taat dan setia untuk sampai di tanah perjanjian. Demikianlah kita saat ini dalam kehidupan kita. Mungkin banyak sekali godaan. Misalkan bagi adik-adik, godaan untuk tidak mengikuti IHMPT, godaan untuk melanggar aturan lalu lintas, godaan untuk bolos dari sekolah, godaan untuk melihat konten-konten pornografi, kemudian godaan untuk tidak peduli pada lingkungan kita, dan sebagainya. Nah, firman Allah yang telah kita pelajari tentu akan menjadi benteng kita dalam menghadapi godaan-godaan tersebut. Kita harus tetap taat dan setia sehingga kita tidak terjebak
dalam godaan-godaan tersebut. Nah, dalam ketaatan dan kesetiaan kita, apa yang Tuhan nyatakan? Seperti pada ayat yang kelima dan keenam dari bacaan kita hari ini, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tentu kita mau menerima janji Tuhan ini. Nah, sebagai respon dari pembelajaran hari ini, silahkan adik-adik menjawab 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, berikan contoh perbuatan yang mencerminkan kesetiaan dan berpegang teguh pada firman Allah. Yang kedua, apa dampak negatif bila perbuatan tersebut tidak dilakukan? Untuk pertanyaan yang pertama, berikan contoh perbuatan yang mencerminkan kesetiaan dan berpegang pada firman Allah. Saya mengambil contoh mengikuti ibadah teruna. Untuk yang kedua, dampak negatif apa yang akan terjadi jikalau kita tidak mengikuti contoh yang dari pertanyaan 1. Dampak negatif yang saya bisa pikirkan adalah ada 2. Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan ajaran-ajaran tentang firman Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak akan mendapatkan teman yang lebih banyak. Contoh perbuatan yang mencerminkan kesetiaan dan berpegang pada firman Allah, contohnya setia beribadah teruna setiap minggu, membuat kita makin mengenal dan karib dengan Allah. Sedangkan dampak negatif jika tidak setia beribadah, yaitu mudah goyah dalam menjalani pergumulan hidup. Contoh perbuatan yang mencerminkan kesetiaan dan berpegang pada firman Allah adalah hidup dalam iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hidup berpedoman dengan Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri, mengikuti ajarannya, selalu membaca Alkitab, dan selalu berdoa. Dampak negatif jika kita tidak hidup dalam berpegang pada firman Allah, kita akan hidup dalam kekhawatiran, karena hanya Tuhan yang dapat mengendalikan hidup kita, dan kita tidak akan pernah merasa takut jika kita selalu bersama dengan Dia. Berikan contoh perbuatan yang mencerminkan kesetiaan dan berpegang pada firman Allah. Contoh dari saya, rajin berdoa, taat baca Alkitab, tekun beribadah, baik secara pribadi maupun dengan keluarga. 2. Apa dampak negatif bila contoh pada nomor 1 tidak dilakukan? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan diri di dalam hati. Contoh yang mencerminkan kesetiaan dan berpegang pada firman Allah menurut saya yaitu mengasihi dan mengampuni. Adapun dampak negatif bila kita tidak mau mengampuni dan mengasihi orang lain, kita tidak dapat serupa dengan Allah karena Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya harus memiliki karakter yang sama dengan Dia, yaitu penuh kasih dan pengampunan. Itulah menurut saya. Sekian, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kita sedang membawa pesan keselamatan Allah bagi sesama kita dan bagi dunia. Dan ingatlah, bila kita tidak setia melakukannya, maka ada dampak atau konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, misalkan saja kakak berikan satu contoh kesetiaan kita dalam mentaati peraturan lalu lintas. Bagaimana kita taat untuk mengendarai motor apabila kita sudah punya SIM saja, atau menggunakan helm saat kita mengendarai motor. Apa dampaknya bila kita tidak memiliki SIM dan kita tidak menggunakan helm saat mengendarai motor? Tentu kemungkinan kita akan ditilang atau bahkan kita akan membahayakan diri kita. Jadi setiap tindakan yang salah yang kita lakukan, kita akan mendapatkan dampak yang negatif bagi diri kita dan mungkin juga bagi orang lain. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, bersyukur dan jadilah kawan sekerja Allah. Yang kedua, tetaplah taat, setia dan berpegang teguh
pada firman Allah. Yang ketiga, percayalah kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat nanti, adik-adik juga akan mengungkapkan kesediaan adik-adik untuk tetap setia dan berpegang pada firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, selaku anak turunamu, mohon berkati kami agar dalam hati dan pikiran kami dimampukan untuk setia berpegang dan melakukan firman-Mu sebagai pedoman dan penolong dalam kami menjalani hidup sebagai teruna-Mu. Tolong kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus terus menolong dan menuntun kami untuk tetap taat dan setia berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik kami di dalam komitmen mereka untuk taat, setia, dan berpegang pada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa kami di surga, berkatilah kehidupan adik-adik teruna kami, berkati dalam studi mereka, berikan senantiasa kekuatan dan hikmat serta kesehatan ya Bapa, berkati mereka dalam masa muda mereka, berkatilah keluarga, berkati orang tua di dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga mereka. Berkati juga ya Tuhan kakak-kakak layan, berkati kami di dalam pelayanan kami, di persekutuan teruna, kiranya kami boleh melayani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Ya Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami di dalam penanganan dan pemulihan dari pandemi, berkati dalam pemulihan ekonomi nasional, berkatilah persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berkati kota kami Makassar ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kota kami. Berkati kami umat-Mu agar kami boleh menjadi pembawa damai sejahtera-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan, berkati di dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Berkati setiap program ya Tuhan, kiranya semuanya boleh seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik teruna, saatnya kita memberikan persembahan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 84 ayat 1 dan ayat yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita doakan persembahan yang sudah boleh kita berikan tadi adik-adik. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan Kau telah berikan kepada kami. Kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami pada ibadah YouTube kami pada minggu ini Bapa. Kiranya persembahan yang sudah boleh kami berikan, Engkau tidak melihat dari jumlahnya, tapi Engkau melihat dari ketulusan hati kami yang memberi. Sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi pelebaran firman-Mu melalui Pelkat, PT, Persekutuan Teruna kami, GPIB Bukit Zaitun Bapak. Terima kasih Bapak sisanya yang pada kami. Tuhan terus Kau berkati kedua orang tua kami yang bekerja buat kami, om dan tante kami. Kau pakai pekerjaan mereka, usaha mereka, sehingga melalui pekerjaan usaha mereka menjadi saluran berkat bagi kami anak-anak teruna, untuk kami boleh salurkan demi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik berpegang teguhlah pada firman Allah. Jadilah saksinya melalui ketaatan dan kesetiaan kita dalam kehidupan beriman. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna terkasih, ibadah kita telah selesai hari ini. Untuk itu ingatlah pesan firman Tuhan bagi kita semua untuk tetap taat, hidup setia, dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, pelita hidup kita harus tetap bernyala. Tetap semangat adik-adik teruna. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.